Alhamdulillah Pak Pak. Ustadz Budi sudah bersama kita ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih Pak Budi. Pak Amir juga mohon cek sound Pak Amir, segera kita mulai Assalamualaikum Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz Waalaikumsalam. Budi. Salam. Alhamdulillah, Alhamdulillah, alhamdulillah. Ustaz. Ya, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah Bapak dan Ibu semuanya, kita pagi ini sudah lewat 2 menit nih dari jadwal, jadi insya Allah untuk OAC yang ke-33. Mohon izin Pak Ustadz Budi, Pak Amir, kita segera mulai ya Pak. Siap. Baik, terima kasih. Kami aturkan tentunya terima kasih sebesar-besarnya ya kepada Bapak dan Ibu yang sudah hadir. Segera kita mulai acara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam takzim dan salam hormat bagi Bapak dan Ibu semuanya dari kru P2SDM IPB, dari tim OAC kajian singkat setiap 2 pekanan pada hari Jumat pagi. Dan luar biasa hari ini nih, banyak teman-teman baru juga tanpa hadir di sini, termasuk juga Pak Prof. Pribadiono ada waktu nih untuk hadir Pak Prof, terima kasih. Dan teman-teman yang biasa dari beberapa kampus di daerah Medan ya, dari Sumatera Barat, juga teman-teman dari Batu Sangkar, Payakumbuh terlihat juga hadir hari ini. Dan terima kasih ada teman-teman kita nih dari Eka Lokasari ya, juga banyak yang hadir rupanya hari ini. Ada budayawan muda kita nih, Hasan Asfahani. Terima kasih Mas kehadirannya. Dan juga teman-teman dari berbagai daerah di daerah timur, Surabaya, termasuk Sulawesi tampaknya juga sudah mulai masuk. Dan insya Allah pagi ini adalah OAC yang ke-33, Bapak dan Ibu. Alhamdulillah kita sudah bersama Ustadz Budi Handrianto. Beliau akan menyampaikan satu materi yang sangat penting bagi kita. Insya Allah pagi ini akan kita dengarkan dari beliau. Namun sebelumnya, silakan Pak Dr. Amiruddin Saleh barangkali ingin menyapa peserta mungkin dengan sepatah dua patah kata. Silakan Pak Dr. Amiruddin Saleh, Kepala P2SDM. Ya, terima kasih Pak Yanefri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salam sejahtera untuk kita semua. Wabil khusus narasumber kita, Pak Ustadz Dr. Budi Handrianto, yang selalu setia berdiskusi dengan kita. Yang terhormat personalia P2SDM, tenaga-tenaga TA ya, mudah-mudahan dikelolalah ini supaya tidak terjadi banyak gangguan-gangguan noise kita. Juga yang terhormat kepada Pak Yanefri sebagai host acara OASE. Syukur alhamdulillah kita sudah sampai ke seri 33 ya Pak Yan ya. Betul Pak, alhamdulillah. Dan sudah mengeluarkan buku tahun lalu gitu ya. Seri. Jadi pembelajaran ini tidak saja sekadar oral, tapi nanti ada dokumen tertulisnya sehingga kita bisa menjadikan pembelajaran untuk mengingat begitu. Jadi saya hargai pekerjaan Pak Yan ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas segala apa yang sudah kita persiapkan dengan baik ini. Syukur alhamdulillahirabbil alamin, kajian ilmiah bisa terlaksana dengan baik sampai ke 33 series. Dalam hal ini saya juga mengucapkan alhamdulillah karena kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Terlihat bapak-bapak di dalam fotonya pada segar-segar. Mudah-mudahan siraman-siraman rohani ini menjadikan kita menjadi lebih segar lagi begitu ya, dalam hal tidak saja fisik tapi psikis, nuansa hati. Hadirin peserta webinar yang berbahagia, kegiatan OASE P2SDM ini adalah program webinar P2SDM yang terus ingin kita coba sosialisasikan setiap hari Jumat 2 kali sebulan sebagai bentuk tadi saya katakan sebagai siraman rohani bagi kita, dari kita untuk kita, dan hari ini juga adalah alumni kita Pak Dr. Ustadz Budi Handrianto yang kami hormati. Syukur alhamdulillah kajian-kajian ini mengena bagi Bapak Ibu sekalian dan juga banyak masukan dari ibu-ibu untuk memberikan topik-topik gitu ya. Kami sangat menampung, nanti Pak Yan akan tampung topik-topik OASE berikutnya yang kira-kira kita butuhkan bersama. Nah, kajian ilmiah Jumat ini saya kira temanya cukup bagus, yaitu adapun
orang-orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Nah, ini ngeri-ngeri sedap ini topiknya ini. Mudah-mudahan Pak Dr. Budi bisa menerjemahkan kepada kita sehingga enak kita sebagai Muslim untuk mencernanya. Dan tentu kita sebagai Muslim, Muslimah tentu berharap di proses akhir kelak kita tentu dalam keadaan husnul khotimah. Untuk itu marilah kita konsisten, istiqomah, menyikapi, membangun pola sikap, pola tindak yang harus mengutamakan perbanyak amal ibadah dan menjauhi larangan-larangannya secara sami'na wa ata'na terhadap aturan-aturan Allah dalam Al-Quran Al-Karim, yang juga dalam Al-Hadis seperti yang dicontohkan oleh Nabi besar kita Muhammad SAW. Nah, ini tentu kita selalu ingin oase ini dasarnya Al-Quran dan hadis ini. Nah, sebagai penutup, marilah kita di sambutan ini berdoa sejenak, bertobat, sekaligus kita membuat komitmen baru untuk menjalani hidup ini dengan lebih berarti. Semoga dengan niat baik ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran dalam segala urusan kita. Ya Allah, berkahi dalam rezeki kita, dipanjangkanlah usia kita, dijagalah segala mara bahaya, termasuk gangguan COVID-19 yang masih terus berjalan, diluaskanlah rezeki kita, dijagalah akidah kita beserta keluarga dan anak cucu kita dari segala aliran dan ajaran yang menyimpang dan menyesatkan. Dan mudah-mudahan insya Allah ditutup umur kita semua dalam keadaan husnul khotimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin sahabat fillah yang dirahmati Allah, demikianlah sambutan singkat atas perhatian, kerjasama, partisipasi aktif dari sahabat fillah, teman-teman ya, sahabat fillah, diucapkan syukron. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz Yan. Terima kasih Bapak Dr. Amiruddin Saleh, Kepala P2SDM. Dan terima kasih kembali kami ucapkan teman-teman Bapak Ibu yang baru saja bergabung ya. Insya Allah kita segera mulai acara kita. Dan juga teman-teman dari Palembang nih barusan juga hadir. Terima kasih Pak Asril, juga ada hari ini kesempatan beliau untuk hadir bersama kita. Bapak dan Ibu, insya Allah segera kita mulai bersama Ustadz Dr. Budi Handrianto. Beliau adalah alumni IPB, Bapak dan Ibu, di jurusan statistik ya, dan mendalami agama kemudian di Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Dan beliau juga sangat aktif ya dalam satu agenda training, banyak sekali training, tapi salah satu yang beliau dalami adalah tentang audit mutu ya. Makanya topik beliau ini yang berkaitan dengan audit sebetulnya ini. Jadi orang yang auditnya bagus, maka nanti insya Allah akan mengambil buku auditnya itu dari sebelah kanan, Bapak dan Ibu. Jadi audit itu sebetulnya memang satu keniscayaan, pasti semua orang akan diaudit ya. Yang mudah-mudahan nanti hari ini kita akan mendapat pencerahan tentang hal ini. Silakan Pak Budi, barangkali waktu kita memang tidak panjang, mungkin sekitar 25 atau 30 menit. Pak Budi nanti akan menyampaikan pemaparan, dan setelah itu insya Allah kita masih punya waktu sekitar 10 menit untuk diskusi. Silakan Ustadz Budi. Baik, terima kasih Pak Yan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Bapak Ibu, wabil khusus Pak Amir yang senantiasa mendampingi setiap kita ada acara-acara kajian, ya insya Allah ini sebagai pimpinan menjadi amal jariah
yang insya Allah kalau terus-menerus pahalanya akan mengalir ya, baik Pak Amir, Pak Yan, serta Bapak Ibu sekalian yang mendawamkan acara ini. Amin ya rabbal alamin. Materinya memang ngeri-ngeri sedap ini Pak Yan, ini saya disuruh milih itu kan, tadinya ingin punya materi sendiri ya, tapi insya Allah karena ini tadi disebut sebagai oase yang berseri, ya saya berhusnudzon ini ada sambungannya satu dengan yang lain, sehingga kalau nanti suatu ketika dibikin buku ini insya Allah manfaatnya lebih banyak lagi. Baik, izin saya share screen, nanti mohon kalau ada yang kurang atau jaringan lemot bisa ditolong ya Pak Yan ya. Sudah saya kirim melalui Japri. Baik Pak. Ini sudah ya, sudah kelihatan Bapak Ibu sekalian. Saya lagi pakai proses tethering soalnya nih. Ya, lagi saya proses. pakai tethering. Masih proses Pak. Pakai gambar nih jadi agak berat. Masih ya. Sudah. Sudah? Sudah muncul, sudah. Baik, bismillah. Ini merupakan materi yang membuat kita harus berpikir panjang sebelum melangkah menjalani hidup ini. Ya, ini materi yang diambil dalam surat Al-Insyiqaq ya, ayat 7 dan 8 ya. Tadi sudah diperkenalkan singkat ya, saya angkatan 25 nih, satu angkatan kita Pak Yan ya. Cuman saya kelompok 5 nih, nggak tahu pernah ketemu nggak ya. Kemudian saya tingkat 2-nya karena dulu belum dijuruskan ya, waktu TPB kami masuk jurusan statistik dan saya termasuk betah di IPB. Kebetulan Pak Macik ini ya pembimbingnya ya, susah ditemui karena beliau waktu itu direktur TPB. Jadi 6 tahun saya di IPB ya. Saya dulu tinggal di Babakan Fakultas, ini mungkin ada yang kenal ya, Haji Misja ya. Kemudian pindah ke Babakan Sirna dan 2 tahun menjelang lulus saya nyantri di pesantren Al-Azhar di Tanah Serial ya, dengan mungkin kalau Bapak Ibu kenal ada Ustadz Abbas Aula ya, beliau mudirnya. Sekarang saya tinggal di Bekasi dan jabatan sekarang saya sebagai Sekretaris Prodi S3 Pendidikan Agama Islam di Universitas Ibnu Khaldun Bogor ya. Kaprodinya Dr. Adian Husaini, mungkin ada yang kenal juga, beberapa kali ngisi di sini, dan kaprodinya Pak Kiai Didin Hafiduddin yang kemarin baru meluncurkan buku masterpiece-nya ya, Membangun Kemandirian Umat ya. Wakil direkturnya Pak Hendri Tanjung PhD, juga dari statistik juga ya, IPB. IPB ini kiprahnya di mana-mana ya. Kemudian saya juga sebagai ketua yayasan di INSIS ya, Institute for the Study of Islamic Thought and Civilization di Jakarta. Ini sebuah gerakan dakwah di bidang pemikiran Islam. Saya juga membantu Pak Amir ya, Pak Citos dan lain-lain di P2SDM. Kebetulan saya mengajar manajemen risiko untuk perguruan tinggi ya. Kemarin saya secara pribadi juga dipanggil, ini laporan saja Pak Amir, di Poltekkes Palembang ya, alhamdulillah ya, membawa bisa menyebar kemana-mana. Dan sekarang saya diamanahi sebagai ketua bidang kaderisasi ulama di Dewan Dakwah Islamiyah Pusat ya. Ini kebetulan saya juga lagi ngantor di Keramat Raya ini. Demikian perkenalan singkat. Moga-moga ya tak kenal maka tak sayang. Semoga bisa mengenal lebih jauh. Baik, Bapak Ibu sekalian ya, ini ayatnya surat Al-Insyiqaq surat 84 ayat 7 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa amman utiya kitabahu biyaminihi ya, fasaufa yuhasabu hisaban yasira ya. Barang siapa ya, atau adapun orang-orang yang ya utiya ya, kalimat pasif, diberikan kitabnya ya, kitabahu ini maksudnya kitab perhitungan amal ya. Biyaminihi, dari sebelah kanannya ya, otomatis akan diterima dengan tangan kanannya karena diberikan dari sebelah kanan ya. Fasaufa yuhasabu hisaban yasira, maka dia orang ini insya Allah termasuk kita Bapak-bapak sekalian yang ada di Zoom ini ya, akan mengalami pemeriksaan yang mudah ya. Jadi kita tahu bahwa
Ya, intinya nanti di akhirat itu adalah kita akan diperiksa, akan dihisab, ya, akan dihitung-hitung amal kebaikan kita, apakah banyak amal ibadahnya, ya, atau sedikit dibandingkan amal keburukannya. Nah, dari hasil hisab itu, dari rapot itu, maka Allah akan memasukkan kita apakah ke surga atau ke neraka. Ya, wa amman saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Kalau timbangannya ya setelah hisab ini kemudian ditimbang, maka timbangnya lebih berat amal kebaikannya, fahuwa fi 'aisyatir radiyah, maka dia akan berada di ya suatu tempat yang Allah penuh keridhaan. Maksudnya adalah kita masuk surga. Wa amma man khafat, jika ringan ya maksudnya dibanding dengan keburukannya, wa amma man khafat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah, maka dia akan dilemparkan ke dalam hawiyah. Wa ma adraka ma apa itu hawiyah? Narun hamiyah, yaitu api yang menyala-nyala atau neraka. Nauzubillah min dzalik. Nah, kebetulan Pak Yan memberikan materinya yang sebelah kanan saja. Soalnya di sini ada yang sebelah kiri nanti untuk next kajian ya Pak ya. Nah, ini sebetulnya harusnya diawali dari penggalan kata yang sebelumnya, penggalan ayat yang sebelumnya, karena ayat 1 sampai 5 itu tentang hari kiamat ya, idza sama'un syaqqat wa adinat sidarabiha wa huqqat wa idal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat dan seterusnya. Nah, apa yang dikatakan Allah sebelum menyebut golongan kanan itu, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Wahai manusia, ya semuanya termasuk orang-orang kafir juga, ya. Jadi al-insan bukan ya ayyuhalladzina amanu, ya. Artinya manusia yang mempunyai akal, ya, dibandingkan dengan ya ayyuhannas yang masih umum, ya gitu kan. Mungkin ada juga orang yang tidak punya akal, tidak memikirkan tentang kehidupan. Nah, insan ini lebih pada sesuatu yang ada unsur akalnya, ya, meskipun ya Yohanes yang manusia ada akalnya juga, kadang-kadang akalnya nggak dipakai gitu ya, atau ditaruh di tempat yang lain. Ya, sesungguhnya engkau giat menuju Tuhanmu, ini sebagai deklarasi bahwa manusia itu semuanya melakukan aktivitas kayak Muslim, ya, munafik, kafir dan sebagainya, ya, itu beraktivitas dengan sungguh-sungguh. Ya, kita lihat, ya, keluar sejenak lah ya. Misalnya kalau kita di depan Beranang Siang itu ya padat itu ya di sekitar Tugu Kujang itu ya, apalagi nanti kalau mal sudah buka ramai di sana, itu semua melakukan kegiatan ya dengan penuh sungguh-sungguh ya, kadhan ya famulaqih, maka engkau akan menemui Tuhannya ya, menemui di sini adalah nya di sini adalah akan menemui Allah ya, mestinya ini n-nya besar. Ya, jadi semua itu ya yang dilakukan akan menuju pada suatu terminal portal yang nanti akan bertemu dengan Allah. Ya, artinya baik orang itu percaya atau tidak percaya akhirat pasti akan masuk ke satu alam yang namanya alam barzah dan nanti alam akhirat. Ya. Jadi manusia dalam menjalani usahanya ya berusaha dengan keras ya, baik itu untuk urusan duniawi ataupun ukhrawi ya, baik itu perbuatan baik maupun perbuatan buruk ya. Innaka kadihun ya, kadhan famulaqih ini satu gabungan, namanya kalau dalam bahasa Arab adalah taukid ya, penyangatan ya. Artinya orang yang berusaha, beraktivitas itu sungguh-sungguh sampai letih gitu ya. Jadi kalau kita bekerja kan, apalagi kalau kita ngajar ya Bapak Ibu sekalian, ini P2SM kan rata-rata ada yang pelatihan, ada yang penelitian. Kalau sudah selesai ngajar ya, apalagi ini saya kadang-kadang di peras ini sama Pak Citos ini, kalau ngajar dari pagi sampai sore gitu ya. Nah kalau sudah sore itu kita capek gitu ya. Nah ini suatu bentuk ya yang disinyalir dalam ayat ini adalah kadhan famulaqih. Innaka kadihun kadhan. Ya. Namun disadari atau tidak disadari, suka nggak suka, ya semua yang kita lakukan itu harus kita pertanggungjawabkan. Ya, inna sam'a wal basara wal fuada kana anhu ulaika mas'ula. Semua mata, hidung, telinga, kata-kata kita nanti akan dipertanggungjawabkan. Ya, ini taunya dari mana kata-kata ini? Sebetulnya ayat yang ringkas ini tafsirnya itu macam-macam, bukan macam-macam ya, panjang dan lebar kali tinggi. Ya. Jadi
Allah mengatakan innaka kadihun, khathan ini sebagai satu bentuk sungguh-sungguh, ini bermakna juga bahwa nanti akan ketemu itu ya, famulaki kan di belakang akan menemuinya ya. Itu artinya pertemuan itu adalah sesuatu yang pasti ya. Dan kalau pertemuan itu pasti, namanya pertemuan pasti ada tujuan. Apa tujuan pertemuan dengan Allah nanti? Yaitu kita harus mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita, karena setiap pertemuan itu pasti ada tujuan ya. Jadi kalau selama hidup kita baik ya, maka balasannya baik. Kalau buruk, balasannya buruk ya gitu ya. Ketite Allah ketoro kalau orang Jawa bilang ya. Jadi nanti ya ketika kita sudah dibangkitkan dari kubur ya, kalau sekarang sebelum kiamat itu namanya ada di alam kubur ya. Sebetulnya ketika kita meninggal pun kita sudah tahu sebetulnya tempat kita itu di mana ya, apakah di surga atau neraka, karena ada siksa kubur ya. Ada lagunya itu ya, lagunya Melayu dulu ada itu ya, siksa kubur itu gimana itu, dipukul di palu ya sehari-hari ya, itu orang yang jahat ya di alam kubur. Nah ketika kiamat tiba nanti ya, dengan tiupan sangkakala yang pertama semua hancur ya, termasuk para malaikat ya, ada yang bilang termasuk malaikat Israfil juga yang meniupkan ya. Kemudian Allah membangkitkan, yang pertama adalah malaikat Israfil untuk meniupkan sangkakala yang kedua, yaitu untuk membangkitkan semua makhluk ya masuk pada padang alam barzakh, yaitu padang mahsyar ya, untuk kemudian menunggu di hisab ya. Menunggunya sih tidak kayak di sini Bapak Ibu sekalian ya, yang kalau nunggu di bank itu apa namanya, BCA misalnya, bank capek antrinya ya. Sekarang kalau saya lihat ini BRI yang nunggunya lama itu ya, antrinya sampai di luar-luar ya. Nah nanti ketika setelah dihisab ya, sudah ada perhitungan ya, nanti kitab hasil hitungannya ya, kita belum tahu nih ya, belum tahu setelah dihisab. Karena apa? Mungkin kita menzalimi orang, pahala kita ada yang diambil ya, berapa banyak diambil kita nggak tahu ya, dan seterusnya. Maka hasil audit kita itu ya terhadap diri kita akan diberikan nih, WTP misalnya gitu kan, alhamdulillah ya. Nah tapi tidak ada kata-kata WTP dan sebagainya. Allah hanya memberi tanda kalau diberikannya dari sebelah kanan dan kita mengambilnya dengan tangan kanan, itu artinya hitungan kita baik gitu ya. Nah, jadi kita akan beruntung ya. Apa itu beruntung? Nah, di situ disebutkan ya, hisabai yasiro, akan keberuntungan yang mendapatkan tangan kanan itu ya, dari sebelah kanan dengan tangan kanan itu hisabnya mudah. Ya. Hisabnya mudah itu apa maksudnya? Yaitu nggak neko-neko, nggak macam-macam gitu kan. Tadi kan baru dihitung ya, tapi diperiksanya itu bagaimana? Nah, ketika kita mendapatkan dari kanan, itu hisabnya itu, ya, udah, oke, jalan aja, gitu ya. Misalnya kita ditangkap Pak Polisi, ya, izin melintas dan, ya, oke, silakan, gitu kan. Ini biasanya mungkin kita ada topi tentara atau topi polisi kita taruh di depan ya, polisinya takut. Ya. Tapi ada juga yang mana sih, manis dengan Pak, gimana Pak? Kita bikin mudah aja, biar cepat Pak, gitu kan? Enggak. STNK saya pengen lihat gitu kan, nah gitu ya. Ini model-model kayak gitu tuh kalau misalnya dari sebelah kiri atau sebelah belakang ya. Nah, yang dalam hadis disebutkan bahwa ketika amalan kita baik di sebelah kanan itu disebut dengan arot, yaitu dipaparkan saja ya. Jadi istilahnya itu laporan itu Pak, berkas-berkasnya ya, apa istilahnya berkas itu, working sheet-nya ya, working sheet-nya itu tidak di udal-udal ya, tidak dibongkar-bongkar ya, bagus, oke. Nah gitu saja. Nah, ya, jadi barang siapa yang Rasulullah mengatakan barang siapa sebetulnya kalau oleh Allah dihisab gitu kan, jadi bukan dengan arot ya, arot itu dilihat sepintas dipaparkan saja oke ya, tapi dihisab itu artinya dihitung dengan masing-masing sekecil-kecilnya, itu celaka kita ya, celaka kita. Kenapa? Akan banyak ya kesalahan-kesalahan kita yang akan diungkap oleh Allah ya. Artinya orang yang menerima buku dari sebelah kanan ya, itu mempunyai amalan yang lebih banyak daripada
dosa-dosanya. Nah, ini gambarannya sudah seperti ini Bapak Ibu sekalian. Yang penting ya kita sudah tahu, yang penting lagi kita menerima dari sebelah kanan gitu. Ya. Tahu bahwa nanti itu ada kondisi yang akan menghisap kita, ya. Kira-kira adegannya itu nanti akan seperti itu, ya. Dan setelah ini ditimbang nanti lebih berat, ya. Kemudian kita akan masuk surga, ya, insya Allah, ya. Nah, tapi yang penting ya setelah mengetahui kondisi atau skenario di alam barzah itu seperti itu, ya, maka yang penting bagi kita adalah menyiapkan supaya kita itu mendapatkan catatan buku itu dari tangan kanan. Ya, hasil audit kita WTP yang diserahkan di sebelah kanan itu gimana caranya dapat, ya kan? Apakah perlu dengan manajemen risiko? Ya pasti gitu ya. Nah, manajemen risikonya gimana? Ya, kita disebut WTP sebetulnya tidak seperti sekarang bahwa semuanya harus bagus. Kalau dalam Islam ya, ketika lebih banyak amal timbangannya, maka udah langsung ya Allah akan memaafkan sisa-sisanya, gitu ya. Jadi intinya kita harus lebih banyak timbangannya, lebih banyak catatan amalnya daripada dosa-dosanya. Nah, ini berkaitan dengan ayat tadi Bapak Ibu sekalian. Ini ada dua hadis yang insya Allah mirip-mirip ya. An Aisyata qalat sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul fi ba'di sholatihi. Ya, jadi kata Siti Aisyah, aku mendengar Rasulullah ya setelah sholat beliau membaca Allahumma hasibani hisabai yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Ya. Kemudian ketika selesai ya falamma in sarafa qultu ya Nabi Allah mal hisabu yasir. Ya, jadi setelah selesai Rasulullah menengok Siti Aisyah bertanya, ya Rasulullah, apa yang disebut dengan hisab yang mudah itu? Qol, ya Rasulullah bersabda, ayyan zura fi kitabihi fayatajawaza anhu. Ya, innahu man nuqishal hisaba yauma idin ya Aisyah halak. Ya, kata Rasulullah. Jadi apa yang disebut dengan hisab yang ringan itu? Ya, seorang yang Allah melihat kitabnya, lalu Allah memaafkan. Artinya apa? Dengan banyak amal, dengan banyak nanti akan kita bahas ya tentang bagaimana supaya Allah itu memaafkan, ya. Maka ya Allah meluluskan. Silahkan saja lewat, gitu kan? Tapi kalau diperdebatkan innahu mayyuqishal hisab ya, yang kalau hisabnya itu diperdebatkan pada hari itu, artinya tadi dibongkar-bongkar kesalahannya, ya Aisyah, ya halaka, artinya celakalah orang itu, hancurlah itu, ya. Wa kullu ma yusibul mu'minu yukaffirullahu azza wa jalla bihi anhu hatta syaukatu tasyuku, ya. Di setiap musibah yang menimpa orang beriman akan menghapus dosanya karena ya, bahkan sampai tertusuk duri pun apabila seorang itu ikhlas ridho ini cobaan ini musibah dari Allah ya mengikhlaskannya maka Allah akan mengampuni dosanya. Jangankan penyakit ya seperti COVID kemarin ditinggal orang-orang yang kita cintai ya Allah panggil melalui sakit dengan COVID itu kita tentu sedih, kita tentu ya merana gitu ya. Kalau kita ikhlas ya maka Allah akan menggugurkan dosa-dosa kita. Ya, di antaranya seperti itu. Yang tadinya ada dalam catatan itu kemudian di-close, tutup buku gitu kan, nggak ada lah gitu kan, atau diputihkan. Nah, dalam hadis yang lain, ya ada seorang laki-laki bertanya kepada Ibnu Umar, bagaimana Anda mendengar sabda Nabi SAW ya tentang an-najwa, bisikan di hari kiamat. Kemudian Ibnu Umar berkata, yatnu ahadukum mir rabbih hatta yad'a kanafahu alaihi fayaqul ya alimta kadza wa kadza fayaqul na'am wa yaqulu alimta, diulangi ya wa yaqul alimta kadza wa kadza wa yaqul na'am ya wa yuqarriruhu summa yaqulu inni satartu alayka fid dunya fa ana aghfiruha laka al yaum. Ya, jadi ini sesuatu yang melegakan kita ya. Moga-moga kita termasuk seperti orang ini. Yaitu Anda seorang dari kalian mendekat kepada Allah. Maksudnya nanti pada hari kiamat itu ya. Dan kemudian dia meletakkan naungannya, ya bahasa kita ini begini.
seperti kita membawa sesuatu kemudian tangan kita nangkup di atasnya ya, tapi subhanallah kita tidak ingin membuat personifikasi terhadap diri Allah ya, tapi intinya Allah itu meletakkan ya doa kanafahu ya, naungannya di atas orang itu, kemudian dia berfirman, apakah kamu melakukan ini dan ini ya. Allah berfirman, amil takadza wa kadza, apa kamu sudah melakukan, maksudnya dosa ini dan dosa itu gitu ya. Fayaqul, maka orang itu berkata na'am ya, benar ya Allah. Kemudian diulangi, apakah kamu melakukan ini dan itu, disebutkan ya. Dia ulang-ulangi pertanyaannya, kemudian Allah berfirman, sesungguhnya aku telah menutupi dosa-dosa tadi atau merahasiakannya di dunia, dan pada hari ini aku telah mengampuninya bagimu. Ya, jadi orang yang tadi ya sebetulnya dosanya ada ya, mungkin banyak juga ya, tapi sudah Allah maafkan, dan ketika dilihat laporannya bersih, lewat gitu kan. Makanya ini Bapak Ibu sekalian ya, ada 6 perkara dosa kecil bisa menjadi dosa besar ya, menurut Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin itu. Salah satunya adalah orang yang dosanya itu sudah Allah tutupi, atau begini, dosa kecil bisa menjadi dosa besar, yaitu ketika dia menampakkan dosa itu kepada orang-orang. Jadi dosanya sih dosa kecil, tapi kemudian dia bangga dan menampakkan. Misalnya malam dia melakukan sesuatu rahasia lah gitu ya, misalnya dia apalah gitu ya sama pacarnya atau selingkuhannya gitu kan, dosa-dosa kecil ya, maksudnya tidak berzina gitu kan. Kalau zina kan dosa besar. Kemudian besoknya dia ngomong sama temannya, tadi malam gue gini-gini. Nah, itu jadi dosa besar ya, dan itu yang Allah murka ya. Karena Allah sudah menutupi malamnya ya dengan diketahui orang ya, dia sebetulnya bisa sadar kemudian beristighfar, tapi kemudian besoknya dia ungkapkan. Nah, ini yang membuat Allah murka. Sebaliknya, kalau kita melakukan dosa ya, sekecil apapun, usahakan jangan sampai kelihatan atau terbuka di depan orang-orang ya. Kalau orang tidak tahu, kita bersyukur ya, dan kita melanjutkan dengan amal-amal kebaikan. Kenapa? Allah sudah menutupinya, dan di akhirat nanti ya, setelah ditutupi Allah akan memaafkannya ya. Jadi siapa sebenarnya menerima kitab dari kanan ini ya, yang Allah mudahkan hisabnya ini? Yaitu mereka yang amalnya tentunya lebih banyak daripada keburukannya. Fa'amman taqulat mawazinuh ya, wa huwa fi 'aisyatir radiyah. Jadi setelah ditimbang amalnya lebih banyak daripada dosa-dosanya. Mereka yang Allah ampuni dosa-dosanya, yaitu dosa-dosanya banyak tapi dia istighfar, dia bertaubat ya, dan juga dosa-dosa kecilnya dihilangkan oleh Allah dengan berbagai macam amal kebaikan. Makanya gunanya amal kebaikan yang banyak itu adalah untuk menutupi dosa-dosa kecil itu ya, asal kita tidak melakukan dosa besar. Gitu kan, dosa besar kita tahu ya, ada membunuh, berzina, berbohong ya, apalagi tuh ya, berjudi dan sebagainya. Molimo itu kalau orang Jawa bilang ya, molimo. Atau orang yang menjauhi dosa besar sehingga dosa kecilnya diampuni, orang yang mendapatkan musibah dia ridho, sabar yang seperti tadi disampaikan ya. Dan orang yang beramal soleh dengan cerdas. Ya, maksudnya dengan cerdas itu ketika dia beramal itu pahalanya jadi banyak, ya kan? Dengan sedikit amal maka banyak, sehingga dia bisa mengumpulkan amal kebaikan. Nah, inilah inti yang ingin saya sampaikan ya. Bagaimana beramal dengan cerdas di tengah kesibukan kita, Bapak Ibu sekalian. Saya yakin ya, mengajar ya, kemudian ada aktivitas lain, apalagi yang bergerak di bidang industri ya, saya pikir 9 to 5 waktunya seperti tersisa ya, tidak tersisa. Ini saya kasih kesibukan ini tanda kutip Bapak Ibu sekalian, sebetulnya kesibukan kita pun ya bisa bermakna ibadah kalau kita niatkan ya, ketika berangkat kita ingin menafkahi keluarga, saya ingin membantu suami dan seterusnya ya. Jadi kesibukan yang kita lakukan pun tidak menghilangkan kita lupa kepada Allah, tidak membuat kita lupa ya. Begitu terdengar ya suara azan, kembali bersungkur hamba ya, gitu ya, kita waktu zuhur langsung kita itu sholat ya, aktivitas lagi ya, dan seterusnya ya, tanpa melupakan Allah juga ya. Artinya ketika ada sesuatu godaan ya, untuk korupsi, untuk selingkuh, untuk segala macam, kita ingat Allah ya, karena kita keluar rumah itu ingin ibadah sebetulnya.
Tapi Bapak Ibu sekalian, selain ini kan sekedar untuk menjelaskan tentang kesibukan. Apa amal-amal produktif yang dengan keterbatasan kita bekerja dan sebagainya itu kita bisa meraih pahala yang banyak, ya. Seorang muslim ini pada dasarnya harus mengetahui amal yang apabila dikerjakan, ya, lebih memberikan pahala yang besar. Ya, ini yang kita sebut dengan amal produktif lah, ya. Nah, ini ada perkataan Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Nah, ini salah satunya ada orang yang berilmu, orang yang produktif itu, orang yang berilmu dengan amal sedikit, namun dia banyak pahalanya. Ya, ulama berkata, umurku adalah adanya tambahan pahala bagiku. Bahkan mungkin orang telah menganggapku mati, tapi sesungguhnya aku hidup karena pahala setiap hari mengalir untukku. Ya, akan tetapi sungguh orang yang hakikatnya telah usai umurnya ketika sehari-harinya tidak menambahkan pahala baginya. Jadi salah satunya adalah menyebarkan ilmu. Ya, alhamdulillah ini di P2SDM ini kan ya sarangnya tempatnya kita melakukan diseminasi ilmu, ya, baik penelitian maupun kita mengajar orang lainnya. Nah, ini ada banyak contoh yang kita bisa lakukan agar amal kita produktifnya. Sebagai contoh, ya, sholat di masjidku, kata Nabi, ya, yaitu Masjid Nabawi yang di Madinah, lebih baik daripada 1000 kali sholat di masjid lain, kecuali di Masjidil Haram. Nah, Masjidil Haram ini berapa? 100.000 kali, ya, gitu kan. Jadi kalau kita mau banyak pahalanya, kita, ya, kalau sekarang belum, ya, nantilah, ya, sering-sering umroh dan sholat di Masjid Nabawi dan masjid Baitullah di, ya, depan Ka'bah, di depan Multazam. Nah, subhanallah itu, ya, pahalanya 1 rakaat di sana sama dengan sholat 100.000, subhanallah. Ya. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah, ya, Ibnu Majah ini C-nya 1, ya. Di antara yang akan ditemui seorang mukmin dari amal dan kebaikannya sepeninggalnya adalah, nah, ini apa sih yang sebetulnya umur kita misalnya 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun itu setua-tuanya kita itu ya masih terhitung lah, ya. Ada orang umurnya 100 tahun aja, ya, di atas 100 tahun udah jarang sekali, mungkin kalau di Indonesia nggak ada, ya, atau 1-2 lah. Tapi ada orang yang ilmunya sampai ribuan tahun, maaf, umurnya sampai ribuan tahun. Ya, umur pahalanya, ya, umur yang, ya, umur itu kan sebetulnya pahala yang penting, ya. Buat apa umur panjang tapi justru menambah dosa, gitu kan. Mendingan umurnya singkat, ya, pahalanya ngalir terus, begitu, ya. Apa itu? Di antaranya ilmu yang diajarkan dan disebarluaskan. Coba, ya, kita bayangkan, ya, Imam Syafi'i, ya, Imam Hambali, ya, kemudian Imam Ghazali, Imam Ibnu Taimiyah, dan semuanya itu yang menulis buku yang sampai sekarang masih dibaca ribuan orang, ya. Bagaimana pahalanya nggak mengalir itu, ya, sudah ribuan tahun. Anak yang soleh, ya, kita mendidik anak, anak kita mendoakan kita, ya. Buktinya anak kita mendoakan kita bagaimana? Ya, kita mendoakan orang tua kita atau tidak, ya. Kalau kita tidak mendoakan orang tua kita, jangan harap anak-anak kita nanti akan mendoakan kita. Jadi caranya doakan dulu orang tua kita, ya, kemudian kita minta mereka mendoakan kita, anak-anak kita itu, ya. Al-Qur'an, ya, kita sering, ya, kalau di sini sudah mulai banyak, ya, ada gerakan-gerakan wakaf Al-Qur'an itu, ya. Kalau kita naruh Al-Qur'an di masjid, kemudian dibaca oleh orang-orang, insya Allah pahalanya ikut mengalir ke kita. Masjid yang dibangun, rumah yang dibangun untuk fisabilillah, ya, sungai mata air yang dia gali, bikin sumur, ya, atau mungkin Bapak sekalian punya keran, taruh aja di luar kerannya, ya kan, siapa yang mau ngambil air silahkan, ya, sedekat infak dari harta kekayaan di masa sehat semasa hidupnya. Niscaya akan ditemuinya sepeninggalnya. Jadi kita sudah meninggal lama, ya, kemudian nanti ketika dibangkitkan, loh, kok amal saya banyak? Dari mana nih, umur saya cuma 70 tahun, 80 tahun. Ternyata, ya, ini yang kita tinggalkan menambah amal kita, ya. Nah, ini kalau kita ngerti ilmunya, maka tadi, ya, barang siapa yang sholat isya dengan berjamaah, maka seolah-olah dia mengerjakan sholat setengah malam. Coba, ada nggak orang yang dari isya sampai jam 12 sholat, gitu kan? Mungkin ada, mungkin, ya. Tapi sebetulnya pahalanya sama dengan kita sholat isya bersama. Dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka seolah-olah dia mengerjakan sholat semalaman suntuk, ya, dari ba'da isya sampai menjelang subuh, ya. Ya, apalagi dua-duanya kita kerjakan, ya. Jadi paling minim Bapak Ibu sekalian, ya, hal-hal yang seperti ini kita kerjakan, ya, seperti tadi, ya, apa tadi,
naruh Al-Quran di masjid, sesuatu yang air untuk orang banyak, kita wakafkan rumah kita kalau ada beberapa untuk tahfiz Quran dan sebagainya. Ya, ini sholat isya untuk yang pribadi, ya. Sholat subuh terutama, ya, sholat sebelum subuh juga kalau nggak salah nanti ada, ya, berisi bernilai dunia dan seisinya, ya. Mengeluarkan biaya untuk kepentingan haji sama dengan jihad fisabilillah. Mungkin kita nggak sanggup jihad, ya, kita penakut, ya, kita nggak bisa dengar dar-der-dor gitu kan, kaget. Tapi dengan kita, ya, berhaji atau membiayai orang haji, ya, ini 1 dirham sama dengan 700 kali lipat. Nah, ini juga, ya, meskipun sudah lewat, barang siapa, ya, bulan puasa ini puasanya penuh, kemudian diikuti puasa 6 hari bulan Syawal, maka dia berpuasa selama 1 tahun. Padahal dalam 1 tahun itu ada Syawalnya, ada 6 harinya juga, ya, berarti berlipat-lipat, ya. Makanya jangan ditinggalkan ini, ya. Artinya gini, ya, kalau kita tahu ilmunya seperti ini, kita lakukan, insya Allah tiba-tiba nanti, ya, kita berharap di akhirat, loh, amal saya banyak, ya, saya kayaknya nggak puasa sebanyak ini deh pada waktu hidup, ya, Senin Kamis saja kadang-kadang bolong, apalagi puasa Daud. Ini mengalahkan puasa Daud, yaitu puasa Ramadan plus 6 hari. Ya. Nah, ini juga zikir, jangan diremehkan, ya, kekuatan zikir, ya, tasbih. Ini salahnya nggak pakai haya. Tasbih, membaca subhanallah itu termasuk sedekah. Bapak Ibu jangan bilang saya nggak punya duit, ya. Ucapkan subhanallah. Alhamdulillah adalah sedekah. Ya, tahlil, ya, kata-kata la ilaha illallah adalah sedekah. Takbir la ilaha Allahu akbar adalah sedekah. Amar ma'ruf adalah sedekah. Mencegah kemungkaran adalah sedekah. Ya, setiap anggota, ya, tubuh diantarakan adalah sedekah. Engkau mendamaikan 2 orang yang bertikai adalah sedekah. Engkau menolong orang yang menaikkan barang bawaannya, itu kan, misalnya Gojek itu kan, ya, banyak ini kan, kita bantu untuk naikkan barang itu kan, atau becak gitu, ya, yang bawaannya banyak, kita bantu, itu termasuk sedekah, nggak usah keluar duit gitu kan, ya, duitnya keluar juga, kan. Tapi kan kalau kita keluar duit juga, kita naikkan, bantu orang sedekah, naikin barang itu sedekah juga, apalagi kita jadi banyak gitu kan. Makanya ini perlunya tahu ilmunya seperti ini agar kita nanti menerima catatan kita dari sebelah kanan gitu kan. Oh, banyak juga, ya, pendapatan saya, ya, gitu kan. Ya, tiap langkah yang kalian tempuh untuk sholat adalah sedekah, menghilangkan duri di jalan adalah sedekah, ya. Makanya saya kurang suka sebetulnya ada polisi tidur itu, ya. Ini ada duri aja suruh menghilangkan, kita bikin polisi tidur, ya, sudah bentuknya itu jendol-jendol gitu kan, 5 meter gitu. Engkau menjumpai saudaramu dengan wajah yang ceria adalah sedekah. Ini kita udah sering, ya, basama li akhika sedekatun. Tersenyum pada saudaramu adalah sedekah. Nah, ini juga, ini Bapak-bapak nih, ya, jangan remehkan juga. Ini kadang-kadang sudah Allahu Akbar kita baru jalan ini, ya. Barang siapa yang mandi sebagaimana mandi janabah pada hari Jumat, ya, kemudian pergi ke masjid lebih awal dengan berjalan kaki, tidak naik kendaraan, ya. Ini ada nih, ya, videonya, ya, ada bapak-bapak udah tua, ya, jalan kaki mau diboncengin sama anak muda, nggak mau, ya, karena dia mengikuti saran Nabi ini. Duduk dekat imam, ya, yang paling depan, mendengarkan khutbah dan tidak bicara pada setiap langkahnya, berzikir, terus dia akan memperoleh pahala 1 tahun puasa dan sholat. Ya, nah ini kalau kita tahu kan, luar biasa, ya, walaupun jarang sekali orang yang melakukan ini, ya. Ini hari Jumat, ya, diingatkan, ya, membaca Al-Kahfi dan sebagainya. Abu Dzar dia mengatakan, ya, dari sabda Nabi, setiap ruas tulang kalian wajib disedekahi. Kita itu ada 360 sendi atau ruas tulang, kata Rasulullah, ya, dan kata sains modern katanya, ya, sekitar itu, ya. Setiap tasbih, tahmid, tahlil, takbir bernilai sedekah, amar ma'ruf bernilai sedekah, dan semua kewajiban sedekah itu bisa ditutupi dengan 2 rakaat sholat duha. Ya, jadi kata Rasulullah, setiap sendi itu mesti disedekahi. Nah, coba kalau harus sedekah dengan duit, ya, bangkrutlah kita, ya. Ada 360 kali 1000 aja kita sedekah gitu kan. Berapa itu? Setiap hari gitu kan. Tapi kata Rasulullah, itu semua bisa ditutupi dengan 2 rakaat sholat duha. Jadi sholat duha itu selain kita, ya, murah rezeki, ya, rezekinya lancar segala macam, ya, bisa menjadi bentuk rasa syukur kita terhadap kesehatan kita, termasuk tulang-tulang yang Allah itu jaga, ya, supaya enggak, apa itu namanya, Pak, yang sering itu tulang jepit dan sebagainya itu, ya. Kemudian dari Anas, ya,
Barang siapa yang sholat subuh berjamaah kemudian duduk di masjid sampai ya, terbit fajar sampai waktu syuruk ya, kemudian sholat 2 rakaat ya, sholat syuruk, maka pahalanya sama dengan haji dan umroh. Ya masa sih? Atau seperti? Enggak, bukan seperti, tapi kata Rasulullah sempurna, sempurna, sempurna. Diulang 3 kali. Artinya sama persis, nggak ada bedanya, gitu kan? Tapi berapa banyak orang yang mau melakukan ini? Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, ketika dari masjid, udahlah. Ya, kalau nggak ada aktivitas, nggak ada kegiatan ya, itu silakan ini dilakukan. Ya. Kemudian 2 rakaat sebelum sholat subuh ya, atau yang disebut dengan sholat fajar ini senilai dengan dunia dan seisinya. Ada ya itu apa namanya, yang apa tuh namanya, forward itulah, broadcast itu ya, yang menyatakan orang terkaya nomor 10 siapa, 9 siapa, 10 gitu kan. Tapi yang terkaya itu siapa namanya, Bill Gates apa itu ya, ditaruhnya kalau sekarang Jeff Bezos ya, itu nomor 2 ditaruhnya orang terkaya. Nomor 1-nya siapa? Ini orang yang sholat subuh, sebelum sholat subuh 2 rakaat. Ini orang yang paling kaya. Karena apa? Senilai 2 rakaat dan senilai dunia dan seisinya. Nah ini kemudian ada hadis dari istri Nabi ya, Juwairiyah. Beliau berkata, ya, Nabi keluar dari rumah pagi hari ketika aku sedang sibuk dan melakukan sholat subuh. Ya, jadi dia sholat sendiri di rumah, Nabi sholat di masjid. Kemudian dia kemudian kembali di pagi hari dan menemukan saya sedang duduk di tempat semula. Lalu Nabi bersabda, apakah engkau masih dalam posisi yang sama seperti aku meninggalkan engkau? Jadi nggak kemana-mana, ya nggak masak dulu, nggak ngapa-ngapain gitu ya. Duduk aja tadi dari setelah sholat subuh sampai Nabi datang. Saya mengiyakan. Kemudian Nabi bersabda, saya mengucapkan 4 kalimat sebanyak 3 kali setelah saya meninggalkan engkau. Jika ditimbang terhadap semua yang engkau baca tadi pagi, ini saya lebih berat. Nah, gitu ya. Jadi ada orang yang membaca berzikir ya, berjam-jam gitu, kalah dengan hanya mengucapkan 3 kali kalimat ini. Gitu. Apa kata Rasulullah? Ya, subhanallah wa bihamdihi, adada khalqihi wa rida nafsihi, ya, wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Ya, ini doa sering kita ucapkan ya. Nah, ini diulang 3 kali saja. Ini sudah seperti orang berzikir dari kita bisa lihat ini subuh sampai mungkin syuruk begitu. Ya. Nah, ini Bapak sekalian, kalau kita tahu ilmunya ya insya Allah kita bisa dapat ya catatan amal dari tangan kanan. Barang siapa puasa 3 hari ya setiap bulan, maka pahalanya seperti puasa setahun ya. Boleh puasa Yaumul Bid ya 13, 14, 15. Atau Senin Kemis ya. Senin Kemis cukup 3 hari itu sudah ya, apalagi mau dilanjutkan ya, berarti 8 kali sebulan. Atau puasa Daud ya, boleh juga ya. Tapi ini cukup 3 hari ini sudah puasa selama setahun. Kemudian Allah menurunkan firman-Nya ya ini ya. Kita kan semua tahu ya. Apa namanya, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang mengerjakan amal kebaikan maka pahalanya 10 kali lipat, ya kan? Kalau 3 kali 10 kan 30. Ya kan, berarti sama dengan 1 bulan. Setiap bulan dia melakukan, ya berarti sama dengan 1 tahun gitu. Barang siapa memberikan makan untuk berbuka puasa, ya ini kita sudah paham ya, nilainya sama dengan pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi sedikit pun pahala dari orang yang berpuasa itu. Ya, 2 kalimat yang ringan tapi berat di timbangan. Nah, ini perlu ini karena kita bisa memperberat ya. Begitu berat, insya Allah kita masuk surga. Apa itu kalimatnya? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini baca setiap sholat Bapak Ibu. Ya, makanya ini rugi kalau nggak suka tahlilan nih. Ya, kalau di tahlilan ini dilafadzkan 100 kali ini, ya kan? Orang mukmin yang berbaur di tengah manusia dan sabar terhadap sikap buruk atau gangguan mereka lebih baik daripada mukmin yang tidak berbaur atau tidak sabar, yaitu orang yang uzlah, ya sabar itu lebih baik. Ya. Barang siapa meminta ampunan bagi orang mukmin maupun mukminah, Allah akan menuliskan kebaikan sejumlah, ini saya boldnya, mestinya warnanya yang lain ya, sejumlah dari mukminin maupun mukminat yang didoakan. Subhanallah. Ya, coba Bapak Ibu sekalian, apalagi kaum muslimin yang hari Jumat ya, itu khotib selalu baca ini. Tapi kita pun setelah sholat biasanya baca sholat ini. Allahumma gfir, ya Allah ampunilah lil muslimina wal muslimat, kepada muslimin dan muslimat. Ya, berapa muslimin dan muslimat ini ya? Menurut data 1,2 miliar. Ya. Berarti
pahala kita itu sejumlah 1,2 miliar. Karena apa? Itulah jumlah mukmin dan mukminat yang kita doakan, ya kan? Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mukminina wal mukminat. Ya, apakah 1,2 miliar saja? Ternyata enggak. Karena kita sambung ya, al ahya'im minhum wal amwat, baik yang masih hidup, yang 1,2 itu kan yang masih hidup, wal amwat yang sudah mati, ya Allah. Kalau yang sudah mati kan berapa itu ya? Dari sejak Nabi Adam itu. Ya, subhanallah. Jadi doakan kita ya, Allahumma fir, ya Allahumma fir lana dzunubana wali walidayna wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minkum wal amwat. Ini dibaca setiap sholat ya. Kita doakan kita istighfar untuk kita istighfar untuk orang tua kita, dan kita istighfar untuk kaum muslimin. Lanjut, sesungguhnya bila aku berjalan dengan saudaraku muslim untuk memenuhi suatu hajat, lebih saya cintai daripada beriktikaf di masjid selama 1 bulan. Masya Allah. Ya, jadi kita itu ada teman ya masih sedih, ngapain Pak? Ini ya sudah jatuh tempo ini utang saya ini, tapi belum ada uang, gitu kan? Berapa sih? 5 juta. Gitu. Udah ini, nah, gitu kan? Jadi kita memenuhi hajat atau kebutuhan saudara kita, ya, yang kemudian masalahnya menjadi hilang gara-gara kita, maka itu lebih baik daripada iktikaf selama 1 bulan di Masjid Nabawi. Ya, kalau tidak salah ya, Masjid Nabawi itu kalau nggak salah nanti ada riwayat yang lain. Bapak Ibu sekalian, kita itu iktikaf 10 hari saja, itu rasanya sudah ya badan nggak karuan gitu ya. Ketika bulan Ramadan, itu bulan Ramadan lagi bareng-bareng. Ya, coba sekarang kita sendirian saja iktikaf di masjid 1 bulan, berat itu. Nah, ada yang lebih ringan dengan pahala yang sama, bukan yang sama ya, lebih besar daripada itu, yaitu menghilangkan ya kesusahan saudara kita. Ya, membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar lebih aku sukai ya daripada mendapatkan kekayaan sebanyak apa yang di bawah sinar matahari ya. Masya Allah, tidak cuma di bumi ini ya. Ya, matahari kan menyinari ya Venus, Mars, Pluto ya termasuk juga lah ya. Kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini enggak ada kalimatnya beda-beda ya. Nah, ini kalau dibaca 100 kali sama dengan kita membebaskan budak sebanyak 100 budak. Masya Allah. Padahal 1 budak itu kalau zaman Umar dulu Abu Bakar membebaskan Bilal itu dengan nilai kalau saya hitung-hitung itu ya sekitar 300 apa 400 juta. Ya, kita baca habis sholat ya seperti ini saja sudah seperti menginfakkan berapa itu ya kali 100 ya 430 miliar, Masya Allah. Ya. Dan ini tidak ada seorang pun yang lebih utama zikirnya dari yang berbuat seperti itu atau yang lebih banyak dari itu. Artinya ini luar biasa ya zikir ini. Ini zikir-zikir semua yang dilantunkan habis sholat sebetulnya ya Bapak Ibu sekalian ya. Tapi mungkin sementara ini kita tidak terlalu ngeh gitu ya. Nah inilah ya sekarang mulai kita lakukan dengan penuh kesadaran. Ya. Barang siapa memberi tempo kepada orang yang belum mampu membayar utang ya, maka setiap hari dia memiliki sedekah sampai utang itu jatuh tempo. Jadi kalau ada orang utang ya kan mau bayar entar dulu gitu kan. Kenapa? Setiap harinya itu kita dapat sedekah sebesar utangnya itu. Jika jatuh tempo dan orang itu belum sanggup ya, kemudian kita memberikan kelonggaran, maka setiap harinya mendapatkan sedekah 2 kali lipat ya. Nih, jatuh tempo nih. Kita datang gimana? Udah bisa? Aduh Pak, belum bisa Pak. Saya undur ini ya 2 bulan ya. Nah 2 bulan itu 60 hari. Setiap hari kita mendapatkan infak 2 kali lipat. Masya Allah. Ya. Kemudian barang siapa menempuh suatu jalan ya dalam rangka mencari ilmu, maka Allah akan menunjukkan. Nah ini keutamaan ilmu ya. Ini kita sudah sering ya. Malaikat mengepakkan sayapnya ya. Dan kalau ilmu ini banyak lah. Ini mungkin dibahas tersendiri secara khusus ini ya. Kemudian ya. Ini penting nih ya, wahai Abu Dzar, ya sungguh engkau berangkat pagi-pagi untuk belajar 1 ayat dari kitab Allah lebih baik daripada sholat 100 rakaat. Dan engkau berangkat pagi hari untuk belajar 1 bab ilmu, ya diamalkan atau tidak, maka seperti 1000 rakaat. Ya, saya ada kajian di
kompleks ya. Waktu syuruk ini ustadznya belum selesai. Memang kita jadwal sampai jam 7 ya. Nah, ada orang yang kemudian berdiri sholat syuruk. Ya. Nah, ini orang tidak membaca ini nih. Dia sholat 2 rakaat sholat syuruk. Ini 1000 rakaat masih lebih menang kita mendengarkan ustadz itu ceramah. Gitu ya. Jadi kalau kita tahu ilmunya, makanya kata setan itu yang menggoda manusia, ya dia lebih takut pada orang alim yang tidur daripada orang bodoh yang beribadah. Gitu. Sesungguhnya jika ini ada yang menyorot ini, sesungguhnya jika orang mukmin bertemu dengan seorang mukmin lalu memberi salam dan mengambil tangan bersalaman, maka dosanya berguguran seperti bergugurnya dedaunan pohon. Ya, kalau sudah selesai COVID ya, maka kita sering salaman ya Pak. Tapi selama COVID kita tahan dulu lah. Ya, moga-moga dengan salaman nempel ujung jari saja ya, Allah bisa menyamakan ya dengan seperti ini. Karena hati kita yang penting kan hati kita tertaut antara satu saudara dengan saudara yang lain. Mengantar jenazah ya itu 1 kirot ya, sampai ke kubur dia dapat 2 kirot. Apa itu 2 kirot? Seperti 2 gunung yang besar. Jadi kalau mau pahala banyak, ada orang meninggal kita antar ya. Ya biasanya kita sampai sholat aja ya. Habis itu keluarganya sampai kuburan. Sholat jamaah itu lebih baik ya, 27 derajat. Kita sudah tahu juga ya, malam qadar ya itu sama dengan 1000 bulan atau 83 tahun 4 bulan ya, cuman ibadah 1 malam tapi ya seakan-akan kita beribadah 83 tahun 4 bulan. Kemudian umroh di bulan Ramadan sama dengan haji ya atau umroh sama. Sebentar ya, ini apa? Baterainya mau habis. Nah, tapi Bapak Ibu sekalian, kita juga harus tahu ya dengan amal-amal yang Allah berikan ya, Rasulullah berikan secara apa itu ya, dispensasi gitu ya. Tapi ingat, ada yang bisa merusak juga ya, sudah banyak itu. Yaitu ya kita sudah tahu lah ya bahwa amal-amal itu ya bisa hancur ya, bisa apa namanya sia-sia ya. Kalau diiringi dengan riya, diiringi dengan syirik dan sebagainya, diiringi dengan kekufuran, ya makanya orang kafir itu, ya terutama dalam surat Al-Furqan ya, wa qadimna ila amilu min amalin, ya faja'alnahu haba'an mansura. Kami hadapkan amal mereka, ya jadi di akhirat itu orang kafir membawa segitu banyak amal. Ini ya Allah amal yang sudah saya kerjakan ya, saya menyantuni orang miskin, saya membangun jembatan gitu kan, tapi kata Allah waja'alnahu haba'an mansura, maka amal itu kita jadikan debu yang bertebangan ya, hapus amal mereka itu. Kenapa? Ya mereka kufur, mereka syirik ya, jadi mereka bisa hilang ya karena mempersekutukan Allah ya, karena menghina Nabi ya, karena ya macam-macam ya, kita bisa melihat apa namanya sesuatu yang bisa menggugurkan itu dalam banyak kasus ya. Nah ini seperti syirik, mendustakan ayat Allah ya. Kemudian yang kedua riya, mengungkit-ungkit pemberian. Ini hati-hati Bapak sekalian ya. Kita membiayai ponakan apa-apa gitu ya sampai lulus, tiba-tiba ponakan kita itu menyakiti kita, kita ngungkit-ungkit. Kamu kalau nggak saya bantu kere kamu. Gitu. Ya, udah langsung tuh gugur itu. Setelah bertahun-tahun itu ya. Ya, yaitu durhaka kepada orang tua ya, juga mengungkit-ungkit pemberian, meninggalkan sholat asar ya, barang siapa orang yang luput dari sholat asar maka seolah-olah dia kehilangan keluarga dan hartanya, dan juga beliau bersabda barang siapa meninggalkan sholat asar maka sungguh gugur amalan pada hari itu ya. Hati-hati ya, ini sholat asar ini sholat yang melenakan, kadang-kadang kita sibuk atau tidur ya, maghrib pada at-tali, yaitu berkata sesuatu tentang Allah yang dia tidak mengetahui ilmunya, menyepelekan luas rahmat Allah. Lah kamu nggak akan diampuni Allah, nih dosa kamu begitu besar gitu kan. Nah ini bisa menggugurkan amal ya, at-tali Allah ya, mencela atau membantah Rasul, dan juga mendatangi ya dukun dan tukang ramal. Man ata'arafan atau kahinan ya, barang siapa mendatangi
Arraf itu orang yang tahu masa depan, kahin itu orang yang tahu masa lalu, ya intinya orang-orang pinter gitulah ya, alias dukun ya, maka tidak diterima sholatnya 40 hari. Ya. Wallahu a'lam, moga-moga yang ringkas ini bisa menjadikan kita orang-orang yang mendapatkan hisabnya dari sebelah kanan. Wallahu a'lam, saya kembalikan kepada Pak Yan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Budi Haryanto. Bapak dan Ibu, alhamdulillah kita pagi ini mendapatkan pencerahan dari beliau tentang satu ayat dan memang dalam Al-Qur'an itu ternyata ya satu ayat itu selalu dia berkaitan dengan banyak sekali ayat dan banyak sekali hadis yang lain. Nah, hari ini Bapak dan Ibu, kita baru membahas salah satu atau sebagian sebetulnya dari rangkaian ayat itu, yaitu baru tentang yang menerima kitabnya dari sebelah kanan. Ada lagi yang menerima kitab dari kiri ya. Nah, dari kanan ini tadi ada satu hal yang sangat penting sekali bagi kita Bapak dan Ibu ya, bahwa kalau orang yang menerima dari kanan kitabnya, maka ia akan diberikan hisab yang mudah, hisab yang ringan. Nah, ternyata beliau tadi jelaskan ya bahwa hisab yang ringan itu adalah diperlihatkan apa yang dilakukan oleh manusia, lalu dimaafkan. Itulah hisab yang mudah. Nah, sedangkan kalau hisab yang sulit itu seperti apa? Maka manusia tidak akan pernah lepas dari hisab itu. Jadi kalau manusia dihisab, kalau manusia diteliti, kalau manusia ditanya, pasti akan terjerat. Begitu prinsipnya. Makanya ada satu doa yang sangat ringkas, tapi itu penting sekali bagi kita Bapak dan Ibu, yaitu doanya hisaban yang sirah ya. Jadi kita berdoa kepada Allah supaya Allah mudahkan hisab kita. Allahumma hasibni hisaban yasira. Tadi yang beliau sampaikan ya. Nah, mudah-mudahan ini materi ini nanti bagi yang mengisi daftar hadir insya Allah akan kita share nanti. Silakan Bapak dan Ibu, ini masih diproses materinya. Kalau yang mengisi daftar hadir insya Allah kita share nanti materi ini. Jadi itu doa yang sangat ringkas, yang semoga kalau doa itu diterima, cukup satu doa itu diterima, maka insya Allah itu sangat memudahkan dan sangat membahagiakan kita di akhirat. Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Nah, kalau doa ini diterima Allah, maka selamatlah manusia di akhirat. Baik Bapak dan Ibu, waktu kita habis ya. Waktu kita memang sampai di ujung ya. Sudah jam 9:05. Jadi karena pertanyaan ada yang masuk nih, mohon maaf Ustadz Budi, saya bacakan satu saja pertanyaannya Ustadz ya. Jadi supaya tidak terlalu banyak kita mengkonsumsi perluasan waktu ya. Jadi satu pertanyaan saja dan setelah itu langsung kita close. Pertanyaannya dari Pak Heru dan Ibu Pigo Selvi ini sama sebetulnya ya. Jadi apakah memang kalau timbangan kebaikan itu sudah berat, maka langsung orang masuk surga begitu? Apakah memang tidak diperlihatkan lagi amalan-amalan buruk dia, nggak akan diperiksa lagi begitu? Jadi apakah memang begitu polanya atau keduanya itu pasti tetap diperiksa begitu, walaupun yang amal baiknya sudah lebih tinggi? Apalagi kalau Pak Heru tadi mengaitkannya dengan misalnya perbuatan syirik, suuzon gitu ya, apakah itu juga diperiksa? Nah, ini sama dengan Ibu Pigo Selvi sebetulnya pertanyaannya. Kemudian yang satu lagi dari Bu Min, kaitan juga dengan itu, apakah amal kita ini perlu kita timbang-timbang begitu seperti yang tadi banyak contoh-contoh Ustaz sampaikan, atau cukup beramal saja, yang penting lakukan begitu, atau memang perlu dihitung-hitung? Jadi sekalian Ustadz, setelah menjawab ini kita akan segera close. Mohon maaf sekali tidak bisa kita sampaikan lagi pertanyaan-pertanyaan berikutnya karena waktu sudah lewat. Silakan Pak Ustadz Budi. Belum dibuka suaranya Pak Ustadz. Maaf. Baik, terima kasih. Jadi mungkin ini tadi yang bertanya Pak Heru ya, belum sampai akhir, ya, sudah terjawab bahwa amal-amal yang demikian mudahnya itu dan besarnya itu bisa hilang juga dengan syirik, dolim dan sebagainya. Ya, artinya apa? Ya kita juga harus hati-hati. High risk, high return ya. Ya, high risk itu kan sebetulnya dapatnya banyak, tapi returnnya banyak, tapi risiko juga, yaitu syariah, ya, kemudian sum'ah, ya, syirik juga. Makanya sama juga, itu kan high risk, high return ini ya. Kemudian masalah apa namanya?
Apakah kita perlu hitung-hitungan? Bukan kita, Bapak Ibu sekalian. Ini Rasulullah yang mengajarkan. Ini kan semua dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, kalau kita kerja aja, ya, kalau ada yang lebih gede pahalanya, ya dengan waktu yang sama tentunya ya. Jangan berpikir bahwa saya sudah misalnya gini ya, sholat di Masjidil Haram kan ini ya 100.000, pulang-pulang ya nggak usah sholat, dong saya sudah 100.000 gitu kan, ya nggak gitu ya tentunya ya. Ini maksudnya di sana pahalanya besar, kemudian kita pulang ke tanah air ya, sholat di masjid kita sendiri ya sholat lagi dengan yang baik gitu kan. Seperti tadi kita sholat subuh berjamaah itu seperti sholat semalaman. Ya saya sudah sholat subuh, saya nggak usah lah sholat malam, nggak begitu juga. Kalau kita bisa sholat malam juga, kemudian kita sholat subuh berjamaah, ya itulah yang membuat pahala kita itu banyak, begitu ya. Jangan sampai kita itu merasa berhitung itu karena diri kita. Rasulullah yang mengajarkan kepada kita supaya kita bisa efektif dalam beribadah dan ujungnya apa yang Allah berikan itu ya, itu adalah kemahamurahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sering mendengar ya, rahmat Allah di dunia itu rahmat Allah itu ada 100 dan yang diberikan ke dunia itu hanya 1%. 90%-nya itu diberikan di akhirat gitu kan. Nah, ini ada sebuah hadis yang adanya di bab senyum Rasulullah atau tertawa Rasulullah dalam kitab Syama'il Muhammadiyah ya, tentang profil tentang perilaku Rasulullah ya, karangan Imam Tirmizi. Babnya itu ada bagaimana Rasulullah tertawa ya. Tapi yang disebutkan ini adalah pertanyaan Ibu siapa tadi ya, apa ya dosa-dosa manusia itu tidak tidak diperlihatkan atau diampuni begitu saja oleh Allah. Jadi ada orang yang berdosa ya, dipanggil di akhirat ya. Orang ini banyak dosanya gitu. Kemudian ditampilkanlah perbuatan dosa-dosa kecilnya. Kamu sudah melakukan dosa ini ya, kamu sudah melakukan dosa ini ya gitu kan. Orang itu deg-degan gitu kan. Oke, ini sudah saya maafkan. Udah, kamu jalan gitu. Nah dia deg-degan tuh, ya. Saya kan masih punya dosa-dosa yang lain yang lebih besar gitu kan. Hadis itu sampai di situ ya, kemudian Rasulullah tertawa ya, tertawanya di situ disebutkan sampai terlihat gigi geragamnya. Artinya apa? Rasulullah senang karena umatnya ini, kaumnya ini diampuni dosa-dosanya di akhirat, termasuk dosa besar ya. Jadi ini salah satu dalil ya, ada dosa besar yang juga diampuni oleh Allah ya, meskipun dalam keterangan yang sebelumnya ya, Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa yang lain kecuali dosa besar. Tidak akan mengampuni kalau ada dosa besar ya, dan mengampuni dosa kecil. Sementara ini disebutkan juga bagaimana kalau orang itu mengerjakan dosa yang lebih besar, sebetulnya bukan dosa besar, dosa yang lebih besar ya, itu oleh Allah tidak dilihat ya. Jadi setelah ditunjukkan nih, orang itu tuh khawatir jangan-jangan diungkap, tapi oleh Allah ya jalan lewat masuk surga gitu kan. Nah disitulah Rasulullah tertawa ya. Ada dua ya tentang Rasulullah tertawa, satu lagi tapi untuk kapan-kapan karena waktu kita terbatas. Gitu aja Bapak Ibu sekalian ya, moga-moga tidak puas untuk terus kita menimba ilmu ya. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Yan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Budi, Bapak dan Ibu semuanya. Karena memang waktu kita dijatahnya 60 menit Bapak dan Ibu. Jadi memang hanya sekadar penyegaran Bapak dan Ibu semuanya. Adapun pendalaman itu sangat butuh ya, setiap hari kita mencari sumber-sumber ilmu bagi kita dan keluarga kita. Nah, kita ucapkan terima kasih sebesar-besarnya pada Ustadz Budi Andrianto yang beliau hari ini di tengah kesibukan beliau ya, memberikan sedikit keluangan waktu bagi kita dan juga ilmu beliau. Dan insya Allah kita akan lanjutkan pada kesempatan lain nanti dengan topik yang berkaitan dengan apa yang kita bahas hari ini bersama Ustadz Budi. Baik Bapak dan Ibu semuanya, kiranya sampai di sini apa yang bisa kita bahas hari ini pada OASI yang ke-33 ini. Kami mengucapkan tentunya ya ribuan terima kasih atas support, dukungan, saran. Kami membaca terus ya saran-saran yang Bapak Ibu sampaikan di chat itu, di daftar hadir, dan itu menjadi inspirasi untuk kita menentukan topik-topik berikutnya. Jadi terima kasih atas Bapak dan Ibu yang memberikan isian daftar hadir. Kemudian untuk rencana training pendalaman waris, sampai hari ini kita belum mendapatkan waktu yang pas ya dengan
Ustadz Rangga untuk pendalaman waris. Jadi oleh karena itu insya Allah nanti akan kami beritahukan pada Bapak dan Ibu kapan jadwalnya. Tapi sudah kita persiapkan. Hanya saja waktunya memang belum didapatkan yang pas begitu. Baik, itu saja. Silakan Pak Juber, dan mohon maaf Pak Amir kalau bisa masih sempat memberikan kata penutup untuk Ustadz Budi Haryanto. Mohon dibantu Pak Juber. Ya. Apakah suara saya terdengar Pak Yan? Bagus Pak. Halo Pak Yan. Bagus. Pak Yan. Bagus ya? Bagus, bagus. Terima kasih Bagus, Pak. kepada Pak Ustadz Dr. Budi Atur Nuhun. Sama-sama. Diskusi smart kita. Mohon diterima penghargaan kami atas share-nya. Mudah-mudahan pada waktu yang akan datang tetap kita undang kembali. Amin. Terima kasih ya Pak. Sama-sama Pak Amir. Terima kasih. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Amiruddin Saleh, dan sekaligus dengan demikian kita langsung tutup pertemuan kita hari ini, dan kami ucapkan sekali lagi terima kasih penghargaan setinggi-tingginya pada Bapak dan Ibu teman-teman dari berbagai daerah. Terkadang ini juga ada yang dari luar negeri nih, Pak Budi yang suka hadir juga dalam pertemuan ini. Semoga apa yang kita dapatkan ini menjadi bagian bagi kita bersama-sama sebagai catatan begitu ya, bahwa kita memang menyediakan waktu untuk mencari ilmu. Nah, salah satu yang diajarkan Rasulullah adalah menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Ya minimal sekali 15 hari kita ada waktu yang rutin begitu, walaupun hanya 1 jam. Dengan demikian kita tutup pertemuan OAC ke-33. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian Pak Amir, atur nuhun. Jazakallah Pak. Sama-sama Ibu. Terima kasih Pak Yan. Terima kasih saya. Assalamualaikum Aktif warahmatullahi ya. wabarakatuh. Pak Budi, atur nuhun. Waalaikumsalam Pak Ustadz Budi. Terima kasih Pak Ustadz Budi. Sama-sama. Saya izin live ya Pak Yan, Pak Amir ya. Assalamualaikum. Baik Pak Budi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih. kasih. Ya.